I get drunk, wake up and wasted still. I realize the time that I wasted. You feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked Assalamualaikum up. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan pertama Muhammad Ahyad Mardianto, kedua Sofi Jamawati, Junior Mafhumisan, Ayu Setianingsih, Rosyid Akmal Sadat, dan Yoga Rizkia Ilmananda. Nah, di sini Rosyid Jamawati. Nah, di sini kami akan berdiskusi mengenai KD, indikator, dan tujuan. Nah, kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan KD, indikator, dan tujuan dari kelas 1 SD, tema 4, subtema 3. Nah, dari tema dan subtema tersebut, kami mengambil KD, yaitu 3.9 dan KD 4.9. Monggo Mbak Sofi bisa dibacakan KD-nya mengenai apa saja. Baik, terima kasih Mas Ihsan. Jadi AD 3.9 yaitu mengenai merinci kosakata dan ungkapan perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Lalu 4.9 menggunakan kosakata dan ungkapan yang tepat untuk perkenalan diri, keluarga, dan orang-orang di tempat tinggalnya secara sederhana dalam bentuk lisan dan tulisan. Nah, terima kasih Mbak Sofi. Nah, dari KD tersebut, KD 3.9 dan KD 4.9, tentunya kita akan membuat indikator ya. Dalam perencanaan pembelajaran tentunya ada KD, indikator, dan tujuan, serta langkah-langkah pembelajaran. Nah, dari tugas kita di sini yaitu membuat indikator dan tujuan pembelajaran dari KD tersebut. Nah, dari indikator tersebut, kita memiliki ketentuan untuk membuat indikator tersebut, yaitu menggunakan ranah kognitif dari C4, C5, dan C6, serta ranah psikomotorik P5. Nah, dari kelompok 1, apakah ada yang bisa membuat indikator dari KD tersebut? Monggo, barangkali ada yang bisa. Nah, cara membuat indikator tersebut kita sebenarnya mudah kok. Kita tinggal melihat taksonomi Bloom dari ranah afektif dari C4 sampai C6. Nah, dari KD tersebut kita bisa merevisi untuk yang kognitif, untuk yang pengetahuan kita ambil ke C kognitif. C kognitif. Berapa? C berapa, Mbak? Oh, kognitif C4 ya? Sampai C6. Barangkali dari kelompok sudah ada yang membuat indikator, bisa dibacakan. Mbak Rosa atau Mas Sadet atau Mas Ahyad, Mas Jogo. Saya ingin berpendapat. Monggo Mbak.
Jadi masih apa yang bicara? Barangkali Mas Yoga mau menambahkan? Ya, untuk indikatornya Ya. ada 3, Mas. Oh, di 3.91 untuk menjelaskan masuknya C3, yaitu kegiatan bersama keluarga besar secara lisan. Terus? Bentar, Mas. 3.92 menceritakan dengan menggunakan kosakata yang tepat. Tadi lanjut. Ini jaringannya bermasalah ya Mas Yoga? Bentar putus itu Mas Yoga. Oh, gitu. Lagi 3.9.1 ya? Boleh saya lanjutkan? Oh, boleh. Bisa. Moga Mas Eko. Ya. Ya, tadi indikator 3.9.2 yaitu menceritakan dengan menggunakan kosakata yang tepat cara memperkenalkan anggota keluarga inti dari gambar atau foto. Terus indikator 4.9.1 itu membuat kalimat menggunakan kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga inti. Di indikatornya sudah bagus ya. Tapi sedikit revisi dari saya. Untuk indikator 3.9.1 itu menjelaskan ya. Menjelaskan kan termasuk masuknya C3. Nah, dari ketentuan di sini yang dipilih itu C4, C5 sampai C6. Nah, nanti bisa diubah aja. Misalnya untuk C4 itu kan ada contohnya menelaah atau memilih. Nah, itu termasuk C4. Nah, tapi sampai sini Baik, sudah Mas. pada paham ya? Oke. Nah, dari indikator sendiri, saya kira dari kelompok 1 sudah paham lah. Intinya dalam membuat indikator itu seperti apa. Sesuai ketentuan. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran ya. Nah, dari kelompok 1, barangkali ada yang mau masuk. Tadi kan untuk tujuan. Maaf Mbak Rosta, suaranya mendengung ya. Soalnya sinyalnya putus-putus. Oh, sinyalnya putus. Mohon maaf Mbak Rosa, bisa diketik di chat saja nggak apa-apa. Oke. Yuk, barangkali yang lain mau ada masukan dalam pembuatan tujuan pembelajaran dari indikator yang tadi kita sudah bahas.
Nah, ini ada masukan dari Mbak Rosa. Tujuannya boleh saya lanjut, Mas? Boleh, silakan. 1. Untuk melalui tayangan video mengenai keluarga besar, siswa mampu menjelaskan kegiatan bersama keluarga besarnya dengan percaya diri. Untuk yang kedua, melalui tayangan tanya jawab tentang penggunaan kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga inti, siswa mampu membuat suatu kalimat dengan tepat. Untuk yang ketiga, dengan menggunakan kosakata yang baik, siswa dapat menceritakan cara memperkenalkan anggota keluarga inti dari gambar yang dibawa siswa secara lisan dengan penuh percaya diri. Baik, Mas Safi. Untuk tujuan pelajarannya, saya kira masuk ya dengan indikator. Tinggal kita dari kelompok kita sendiri itu membuat indikator. Nah, indikatornya tersebut kita bisa mengambil dari C4, C5, C6, dan yang P5. Kita bisa membuat 4 indikator tersebut, lalu kita bisa membuat tujuan pembelajaran. Karena dari subtema 3 itu dari Bu Guru sendiri untuk KD Bahasa Indonesia ada 6 pembelajaran kalau tidak salah. Nah, kita bisa membuat 4 indikator dari C4, C5, C6, dan P5 ya, untuk 6 pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu untuk diskusi pada hari ini. Selanjutnya kita bisa lanjutkan untuk membuat indikator, kemudian tujuan yang fix dari KD 3.9 dan 4.9. Kemudian untuk jejaring tema 4, subtema 3, nanti bisa diambil melalui buku guru, ya. Di situ ada kok. Kemudian bisa dicantumkan di PPT. Nah, dari kelompok 1, apakah ada yang mau ditambahkan? Monggo Mas juga. Tambahkan? Atau sudah cukup? Mohon maaf Mas Isan, sebelumnya itu yang di room chat bisa dibacakan. Oh, iya. Yang tujuan ya? Nah. Oh iya, dari Mbak Rosa Rahmawati ya. Untuk tujuan pembelajaran. Untuk indikator 4.9.2. Suaranya kok nggak jelas? Nggak jelas? Sudah jelas, Mas. Suaranya di saya kok lirih. Berarti kurang keras ya? Ya. Mas, jelas. Padahal ini pakai AirPod loh. Waduh, ngomongin kau ya Mas Isan. Ini Oke. udah jelas, Mas. Udah jelas, oke. Kita lanjut ya. Nah, dari tujuan pembelajaran ada masukan dari Mbak Rosa Rahmawati. Dari indikator yang tadi dibuat ya, 4.9.2. Melalui tanya jawab tentang penggunaan kosakata dan ungkapan perkenalan keluarga inti, siswa mampu membuat suatu kalimat dengan tepat. Nah, ini masuk untuk tujuan pembelajaran. Tapi tadi untuk pembuatan indikator 4.9.2 termasuknya C6 ya kalau nggak salah. Nah, nanti mungkin bisa dibuat 4.9.3 agar urut. Kita ambil dulu dari C4, kemudian C5, C6, baru P5 untuk 6 pembelajaran dari subtema 3. Menurut saya cukup sekian sih. Cukup, tinggal kita membuat indikator dan tujuan pembelajaran. Apakah ada yang mau menambahkan? Sudah cukup. Belum ada, Mas. Saya kira cukup ya dari kelompok 1. Iya, Mas. Belum, Pak. Oke. Dari kelompok 1 sekian, saya rasa cukup.
untuk diskusi pada temuan kali ini. Saya tutup ya. Ya, Mas. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.